Hello guys, Indonesia merupakan kepulauan yang kaya akan suku, etnis, dan kepercayaan. Dari ujung barat sampai ke ujung timur, Indonesia memiliki beragam tradisi yang masih dijaga hingga sekarang. Bahkan, sejumlah daerah memiliki tradisi-tradisi yang unik. Tradisi dan istiadat menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Berikut sejumlah tradisi yang ada di Indonesia. Tradisi bakar batu dari Papua ini merupakan salah satu ritual yang paling unik di Papua. Biasanya, tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual ini memasak dengan menggunakan batu yang panas sekali. Beberapa suku yang masih menerapkan tradisi bakar batu adalah Lembah Balai, Panai, Namber, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, dan sebagainya. Batu-batu itu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alang-alang di dasarnya. Batu panas menanti diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumbuk daun pisang dan diletakkan daging babi. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur, bersilaturahmi antara saudara dan kerabat, menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu. Tradisi unik selanjutnya adalah Balimau Kasai dari Riau. Tradisi ini biasanya diterapkan menjelang bulan Ramadan. Balimau berarti mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk khusus seperti jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Sementara itu, kasai artinya wewangian yang dipakai saat berkeramas. Kasai dipercaya dapat mengusir rasa dengki yang ada di kepala. Tradisi tersebut berasal dari penduduk Sungai Gangga, India, yang menyucikan diri di sungai agar dosa-dosa mereka hilang bersama aliran sungai. Balimau Kasai berkembang di Indonesia, terutama di Kampar ketika agama Hindu menyebar. Namun, setelah masuknya budaya Islam, tradisi ini masih kerap ditemui dengan tujuan menyambut bulan Ramadan. Ritual kerkiki dilakukan oleh masyarakat suku Mentawai, Sumatera Barat. Wanita suku Mentawai harus meruncingkan atau mengirik gigi mereka. Gigi yang runcing menjadi simbol kecantikan wanita di daerah di sana. Selain sebagai simbol kecantikan, tradisi ini juga bertujuan untuk mendapatkan kedamaian jiwa. Prosesinya sendiri cukup menyakitkan. Ketua adat melakukan hal ini tanpa pemberi bius terlebih dahulu. Alat yang dilakukan adalah besi atau kayu yang telah diasah. Kerik gigi membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Meskipun begitu, seiring berkembang zaman, tradisi mengirik gigi mulai ditinggalkan. Namun, tetap saja berbeda wanita melaksanakan tradisi ini, khususnya istri kepala desa. Fahombo, batu dari Nias. Tradisi unik selanjutnya berasal dari Nias, Sumatera Utara, dan hanya dilakukan oleh lelaki. Fahombo, batu atau lompat batu, menjadi salah satu ritual yang terkenal di sana. Namun, tidak semua daerah di Nias memiliki tradisi ini. Salah satu yang masih melakukannya adalah di wilayah Teluk Dalam. Tradisi Fahombo, batu telah lama dilaksanakan, bahkan hingga berabad-abad secara turun-temurun. Anak lelaki yang berumur 7 tahun di Nias sudah berlatih lompat tali. Ketinggian tali tersebut akan bertambah seiringnya bertambahnya usia mereka. Nantinya lelaki tersebut akan diminta melompat batu setinggi 2 meter dan lebar 60-90 cm. Selanjutnya, Dabot dari Bengkulu. Tradisi Dabot merupakan salah satu tradisi unik yang berasal dari Bengkulu. Dabot artinya kotak kayu atau pelit yang berasal dari bahasa Arab. Dabot dimaksudkan untuk mengenang kisah kepada Husain, cucu Rasulullah SAW,
yang gugur pada Perang Karamba tahun 680 Masehi di bulan Muharram. Tradisi ini berasal dari pekerja yang membangun benteng Malboro pada 1718 hingga 1719. Mereka berasal dari India yang dipekerjakan oleh Inggris. Karena merasa cocok dengan keadaan di Bengkulu, mereka pun menetap dan menyelenggarakan tabot. Lambat laun, tradisi tersebut mengalami perubahan, tidak untuk mengenang Hussein, namun juga memenuhi wasiat luhur. Yang terakhir, timba laut dari timur. Tradisi selanjutnya adalah timba laut dari Maluku. Ritual menangkap cacing laut atau laur di pantai Namalatu, Desa Latulahat, Ambon telah berlangsung selama ratusan tahun. Kandungan protein dari cacing laut sangat tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai makanan tradisional. Laur merupakan cacing laut yang muncul setahun sekali, tepatnya antara bulan Maret dan April. Yang lebih uniknya, laur hanyalah muncul saat purnama pasang tertinggi dan hanya muncul di daerah pantai berkarang. Munculnya laur dipengaruhi oleh siklus bulan dan matahari. Prosesi menangkap cacing laut dimulai dengan upacara adat. Nantinya mereka menggunakan alat tangkap berupa nyiru atau kain kasa yang dikait pada sebatang kayu sebagai pegangannya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian.